Baik, saya selaku Bupati Tabanan didampingi Ketua DPR Tabanan dan Bapak Sekda Tabanan. Saya merasa berterima kasih, memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Bali dan Menteri PU yang pada hari ini telah melaksanakan penjaminan tentang diselenggarakannya jalan tol Gilimanuk-Mengwi. Nah, kami selaku Bupati Tabanan dan mewakili masyarakat Tabanan merasa berbahagia karena ini menyangkut infrastruktur. Selama ini jalur kami sampai terkenal dari zaman dulu dikatakan sebagai jalur tengkoraknya Bali. Setiap hari ada kecelakaan, kemacetan dan lain-lain. Karena apa? Fluktuasi kendaraan dari Jawa ke Denpasar ke Bali sangat tinggi. Nah, dengan diadakannya jalan tol ini, apalagi dibangun tahun 2022 ini, kami rasa tadi diurai, tadi ditontonkan bagaimana nanti jadinya, bagaimana juga melalui jalan Melasti, bagaimana juga mempertahankan di tempatnya. Kami menyambut baik sekali apa yang sudah digagas Pak Gubernur sama Pak Menteri PU. Kami selaku masyarakat Tabanan menyambut baik dengan adanya jalan tol Jagat Kerti Bali ini. Upaya penanganan transportasi logistik dan wisata, hadirlah Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi. Jalan tol bernama Tol Jagat Kerti Bali yang diprakarsai oleh badan usaha yang tergabung dalam konsorsium PT Cipta Sejahtera Nusa Utama, PT Sumber Rhodium Perkasa, dan PT Bumi Sentosa Dwi Agung ini akan meningkatkan efisiensi waktu tempuh dari Gilimanuk menuju pusat kegiatan di Bali, serta memungkinkan pengembangan berbagai target wisata baru di sepanjang jalur untuk meningkatkan kualitas pendapatan asli daerah yang lebih merata. Tol yang membentang lebih dari 96,84 km ini akan memberdayakan 4 desa di Bali yang akan memiliki fasilitas rest area yang mendukung pembinaan penduduk desa setempat dalam pengembangan UMKM warga sekitar. 4 desa yang berlokasi di wilayah Jembrana, Bekutatan, dan Soka akan dikembangkan menjadi rest area terpadu dengan konsep yang mengangkat budaya dan kearifan lokal, sementara rest area di Desa Tabanan akan berfungsi sebagai penghubung distribusi logistik dalam kota. Pembangunan jalan tol terbagi dalam 3 seksi. Seksi pertama berada di jalur Gilimanuk hingga Bekutatan sepanjang 54,749 km. Seksi kedua lanjut dari Bekutatan menuju Soka sepanjang 23,175 km. Kemudian seksi ketiga dari Soka hingga Mengwi mencapai 18,920 km. Diharapkan dengan pembangunan tol ini menjadi solusi permasalahan kemacetan pada ruas jalan arteri nasional Gilimanuk dan Pasar, serta mempersingkat waktu perjalanan, memperlancar arus transportasi barang dan transportasi massal dari arah Bali Barat menuju ke arah Bali Timur atau sebaliknya. Tol Jagat Kerti akan mempersingkat waktu tempuh kendaraan dari Gilimanuk menuju pusat ekonomi di Bali yang sebelumnya harus ditempuh dalam waktu 5 hingga 7 jam dalam kondisi normal menjadi hanya 1,5 sampai 2 jam saja. Adapun tol yang terdiri dari 6 interchange yaitu Simpang Susun Cekik, Simpang Susun Banyu Biru, Simpang Susun Negara, Simpang Susun Bekutatan, Simpang Susun Soka, serta Simpang Susun Wanasari. Tol Gilimanuk Bekutatan akan dilengkapi dengan 4 lajur untuk 2 arah kendaraan, sedangkan untuk tol Bekutatan Mengwi akan ditambah dengan tambahan lajur kendaraan untuk sepeda motor, 2 lajur kendaraan roda 4, serta lajur khusus sepeda dan juga pejalan kaki. Pembangunan tol yang bersinggungan langsung dengan beberapa jalan lokal Bali menyebabkan perlunya dibangun underpass dan overpass. Beberapa underpass dibangun sebagai solusi dari penanganan jalan Melasti, sekaligus sebagai bentuk penghormatan dari proyek tol ini kepada masyarakat Bali. Sebagai penghubung utama antara Pulau Jawa dan pusat kegiatan di Bali, Tol Jagat Kerti Bali menjadikan arus pulang pergi masyarakat dan wisatawan dari Pulau Jawa yang biasa melalui Banyuwangi ke Gilimanuk menuju pusat kegiatan di Pulau Bali menjadi lebih singkat.
Efisiensi waktu tempuh dipercaya akan menambah rata-rata lama waktu tinggal atau length of stay wisatawan di Bali menjadi lebih tinggi. Pusat pendistribusian bagian dari upaya pemerataan ekonomi di Bali. Tol Jagadkerti Bali akan dilengkapi dengan sebuah pusat transit logistik baru di Tabanan yang bisa menjadi sebuah hub pertemuan antara truk pengangkut berukuran besar dari Gilimanuk dengan truk kecil menuju ke dalam kota atau sebaliknya. Pusat logistik ini sangat membantu para wisatawan maupun mendongkrak pemerataan ekonomi di setiap wilayah Bali secara terorganisir. Pusat logistik yang difasilitasi oleh Tol Jagadkerti ini berfungsi menjadi tempat penyimpanan sementara karena pendistribusian barang akan dilakukan secara estafet sehingga mengurangi tonase kendaraan yang melewati jalan nasional sehingga perjalanan wisatawan menuju lokasi wisata dan pusat ekonomi akan menjadi lebih baik. Pembangunan Tol Jagadkerti Bali yang akan dimulai pada tahun 2022 ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Bali baru yang sejahtera dengan efisiensi transportasi logistik dan wisata yang akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi Bali yang lebih merata.